Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Semoga dari setiap yang kita lakukan itu punya nilai ibadah di sisinya. Karena itu sering-seringlah kita bersyukur dengan segala nikmat Allah. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa di dalam hidupnya memimpin umat, membimbing dari hal-hal yang menimbulkan keraguan di dalam kesehari-hariannya. Maka Rasul itu membimbing kita umatnya ada dua kategori. Pertama, membimbing secara langsung. Itulah dianya semasa beliau masih hidup memimpin umat. Lalu bagaimana dengan kita yang sekarang ini yang tidak bertemu dengan Rasul? Beliau setelah meninggal lebih kurang 1 abad yang 14 abad yang lalu. Tapi beliau masih tetap membimbing kita, yaitu melalui Al-Quran dan Sunnahnya. Sepanjang kita masih mempedomani Al-Quran di dalam kehidupan kita untuk melakukan segala sesuatu dan menjadikan hadis atau sunnah Rasul itu sebagai panduan yang kedua, insya Allah kita tidak akan pernah tersesat dari jalan Allah.
Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang terhormat, khutbah kita dalam waktu yang terbatas ini terberi judul Makna Musibah Menurut Islam. Pada umumnya orang banyak menerjemahkan bahwa musibah itu adalah setiap sesuatu yang merupakan azab dari Allah. Konotasinya, musibah itu adalah satu bentuk yang sangat buruk di dalam kehidupan manusia. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, musibah itu bisa berbentuk yang tidak diingini oleh manusia, yang didatangkan oleh Allah, tapi juga termasuk yang sangat dicintai oleh manusia, juga bermakna musibah. Di dalam hal ini tergantung daripada sifat atau perilaku manusia itu di dalam menyikapi apa yang diberikan oleh Allah sebagai wujud dari akibat perbuatan manusia itu sendiri. Dari ayat yang khatib bacakan di awal tadi, Allah memang sudah menyatakan dengan tegas, zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Sudah jelas dan nyata, dengan terang benderang kita lihat bahwa kerusakan di dalam kehidupan manusia itu, baik yang sifatnya di laut maupun yang di darat, itu benar-benar sudah terjadi dan telah dialami oleh manusia sebagai akibat dari perbuatan tangan manusia. Sudah 2 bulan yang berlalu, kita merasakan kemarau panjang, dan baru beberapa hari ini hujan turun. Bahwa sesungguhnya itu semua mempunyai makna untuk menjadi renungan bagi setiap pribadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Sesungguhnya yang didatangkan oleh Allah itu bukan hampa dari segi makna. Sesungguhnya yang didatangkan oleh Allah itu mempunyai makna dan tujuan tersendiri untuk menjadi renungan dan menjadi pembelajaran bagi manusia. Lalu musibah itu, kalau menurut pandangan Islam, ada 3 kategori. Yang 3 kategori itu, pertama, Islam menerangkan, menjelaskan bahwa makna dari musibah yang didatangkan oleh Allah itu adalah untuk menjadi ujian bagi manusia yang beriman kepada Allah. Allah mendatangkan sesuatu itu, baik yang itu disenangi atau tidak disukai oleh manusia, itu akan bisa bermakna sebagai musibah. Kita lihat terlebih dahulu, bila terjadi bencana, terjadi gempa yang besar,
terjadi banjir dan gelodo, terjadi dalam segala macam bentuk letusan gunung dan segala-galanya. Orang banyak menerjemahkan itu sebagai gejala alam. Bahwa itu terjadi sudah merupakan akibat dari alam yang berusia panjang. Tapi seperti apa kira-kira Islam mengajarkan kepada umatnya tentang musibah yang terjadi itu? Pertama yang disebut tadi sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Kenapa Allah menguji orang yang beriman itu? Memang Allah sudah nyatakan, tidaklah akan diterima begitu saja pengakuan dari seorang hamba, aku sudah beriman kepada Allah. Allah belum lagi akan menerima pengakuan yang seperti itu sebelum diberi ujian, benarkah dia itu sudah betul-betul beriman kepada Allah atau belum. Kalaulah menurut Islam setiap sesuatu yang didatangkan oleh Allah itu punya makna dan tujuan. Di dalam Islam kesenangan atau tidak kesenangan yang didatangkan Allah ditujukan kepada manusia itu akan bermakna sebagai ujian iman. Ujian iman itu tidak selalu dalam bentuk yang tidak diinginkan oleh manusia. Kalaulah setiap sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia yang didatangkan oleh Allah sebagai ujian orang yang beriman, mungkin tidak akan ada dalam bentuk rezeki yang berlimpah diberikan Allah kepada seseorang. Mungkin Allah tidak akan berikan lebih daripada kebutuhan hidupnya, tetapi ke dalam kenyataan Allah berikan harta yang berlipat ganda kepada seseorang, termasuk kepada orang Islam sendiri. Apa sesungguhnya makna dari itu? Allah berikan rezeki yang berlimpah. Itu untuk menjadi ujian bagi manusia. Adakah manusia-manusia yang mengaku beriman kepada Allah itu mempergunakan rezeki yang diberikan oleh Allah sesuai dengan maksud dan tujuan Allah memberikan kepada mereka? Kalau berlebih rezeki diberikan Allah dari kebutuhan kita, mungkin ada hak orang lain yang termasuk yang dititipkan Allah kepada kita. Dalam satu kisah, seseorang yang begitu patuh dan taat di dalam ibadahnya sepenuh dengan bentuk kekhusyukan, berdoa kepada Allah juga dengan penuh kekhusyukan, tapi dari segi rezeki untuknya sangat terbatas. Malaikat pun juga menilai, kenapa Allah tidak memberikan rezeki yang cukup kepada hambanya yang patuh dan taat ini. Satu ketika disampaikan oleh malaikat kepada Allah, wahai Allah, bahwa hambamu yang patuh dalam saatnya yang khusyuk beribadah dan doanya senantiasa kepadamu untuk mendapatkan rezeki yang mencukup. Tapi kenapa engkau tidak memberikan rezeki untuk mereka? Allah menjawab, wahai malaikat, bukan aku yang tak berikan rezeki kepada mereka, tapi rezeki orang yang miskin itu aku titipkan melalui orang-orang kaya. Cuma orang kaya yang belum menyampaikannya. Jadi di sini satu bentuk kelebihan dari rezeki yang diberikan oleh Allah dalam bentuk kesenangan juga merupakan ujian dari Allah untuk orang-orang yang menerimanya. Karena itu di dalam kehidupan seorang muslim
agar tetap lulus di dalam ujian Allah. Di dalam bentuk kekurangan, tetap bersabar dan berusaha serta berdoa. Tapi dikala rezeki berlebih yang diberikan Allah kepada kita, jadikanlah itu untuk sebagai bentuk usaha di dalam mencari ridha Allah dengan berbagi kepada yang lain. Satu, yang kedua adalah musibah itu bermakna sebagai teguran. Allah mengingatkan seseorang dari bentuk musibah yang menimpanya, bahwa apa yang dia lakukan mungkin sudah tidak sesuai lagi dengan kehendak Allah, maka dia mendatangkan musibah itu untuk mengingatkan mereka kembali kepada kebenaran. Sementara yang ketiga, menurut pandangan Islam, musibah itu adalah memang merupakan azab. Untuk siapa? Orang yang tidak lagi diuji oleh Allah, orang yang tidak lagi ditegur oleh Allah karena sudah tidak mempan lagi teguran Allah, maka Allah datangkan azab untuk mereka. Termasuklah ini yang terkandung di dalam ayat yang dibacakan di awal tadi. Semoga dengan adanya Allah mengingatkan serta menguji kita, menegur kita, lalu dengan bentuk cara itu menjauhkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'funa an katsira. Dan setiap musibah yang menimpamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Namun sebagian besarnya Allah masih memaafkan dari kesalahan itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya qadiyal hajat. Allahumma hdina wa qaumana wa ahlina ila dinas siratal mustaqim. Allahumma hdina wa qaumana wa ahlina wa umara'ana wa ulama'ana ila dinas siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Badallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yuridu Allahu lakum fas'alu Allahu akbar.